Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di segmen Cahaya Ramadan. Beberapa menit jelang waktu berbuka puasa, apakah Anda sudah menyiapkan takjil untuk berbuka puasa nanti? Kalau mungkin misalnya Anda belum sempat memasak di rumah, Anda bisa datang ke sentra-sentra penjualan takjil. Di Jakarta Timur ada Pasar Rawamangun. Nih di depan sini ada berbagai penjual takjil untuk menu berbuka puasa nanti. Dari yang bercita rasa asin, manis sampai pedas juga ada di sini. Dari makanan ringan sampai makanan berat juga ada di sini. Ada kolak, kemudian ada bubur sumsum, ada aneka goreng-gorengan, buras. Kemudian untuk makanan berat juga ada berbagai pilihan yang bisa Anda pilih untuk berbuka puasa nanti. Di antaranya ada udang, kemudian ada jengkol, cumi, nasi padang sampai nasi uduk juga tersedia di sini. Nah, pemirsa, selain di Pasar Rawamangun Jakarta Timur, untuk Anda yang tinggal di kawasan Sidoarjo Jawa Timur, Anda juga bisa datang ke sentra penjualan takjil di sana. Jadi uniknya meskipun Sidoarjo masuk ke kawasan zona hijau COVID-19, namun para pedagang dan warga di sana sangat mematuhi protokol kesehatan. Berikut informasinya untuk Anda. Pusat kuliner di kawasan wisata Tropodowaru, Sidoarjo, Jawa Timur selalu ramai oleh warga yang menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit. Berbagai macam kuliner untuk berbuka puasa tersedia di sini. Mulai dari kudapan ringan seperti aneka kue dan takjil hingga makanan berat. Selain untuk berburu kuliner, kawasan wisata Tropodowaru juga dilengkapi dengan aneka permainan anak. Mulai dari komedi putar, menunggang kuda, hingga arena memancing bagi anak-anak. Jika tahun lalu kawasan ini sempat sepi karena COVID-19, tahun ini pedagang mengaku ada peningkatan omset penjualan. Namun sayangnya masih ada pedagang maupun pembeli yang tidak mengenakan masker dengan benar. Meski Sidoarjo sudah masuk kawasan zona hijau COVID-19, protokol kesehatan tetap harus dijaga. Alhamdulillah rame. Hah? Rame kalau puasa. Kalau sore-sore gini rame. Oh gitu ya? Iya. Meningkat ya? Alhamdulillah. Kadang-kadang namanya juga penjualan ya. Kadang naik, kadang turun gitu. Nggak Tapi mesti. selama beberapa hari terakhir ini gimana? Beberapa yang puasa aja ya. Alhamdulillah. Kalau sore rame. Oh, naik berapa persen, Mbak? Berapa persen ya? 70, 80 kalau sore. Oh, meningkat berarti? Iya. Geliat perekonomian di wilayah Sidoarjo mulai meningkat terutama sejak angka penularan COVID-19 mulai menurun. Meski demikian, pedagang maupun pembeli tetap harus menjaga protokol kesehatan seperti mengenakan masker dengan baik dan benar serta menjaga jarak aman. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, di sini juga tersedia berbagai minuman segar untuk melepas dahaga Anda nanti saat berbuka puasa. Salah satunya saat ini saya berada di sebuah kedai penjual minuman. Selamat sore, Bapak. Edo Bernardo. Wah, dengan Pak Edo. Pak Edo jualan apa aja nih di sini, Pak? Kita jualannya yang segar-segar seperti es buah, es timun, ada juga es rumput laut, ada juga es Harga per lewahnya. porsinya berapa nih, Pak Edo? Harga per porsinya 10.000. 10.000. 10.000. Iya. Semuanya sama nih harganya, Pak? Sama, Pak. Baik. Ini yang menarik di sini saya melihat ternyata es buah yang dijual ditutupi dengan plastik sehingga lebih bersih dan tidak terpapar oleh debu ya, Pak ya. Terutama di pandemi ini memberikan rasa aman ya kepada pengunjung yang membeli. Nah, Pak Edo, ada perbedaan nggak sih saat berjualan tahun ini di tengah pandemi dengan saat berjualan di tahun-tahun sebelumnya? Ada, perubahannya ada. Cuman ya perubahannya pembelinya agak berkurang. Kalau protokol kesehatan yang diterapkan di sini seperti apa saja, Pak? Gimana, Bu? Protokol kesehatan yang diterapkan di Pasar Rawamangun ini Protokol kesehatan yang diterapkan di Rawamangun ini wajib masker. Baik. Pak Edo, kalau gitu saya mau beli 2 dong, Pak. Boleh, saya Bu. mau es belewah ini ya.
Iya. es bawah dan juga ini es timun suri. Timun suri. Dua harganya 10.000. Jadi 20.000 ya Pak Jadi ya. 20.000. Saya bawa 2 ya Pak. Boleh, Bu. Oke, nah pemirsa saya udah punya 2 es bawah dan es timun suri masing-masing harga Rp10.000 untuk melepas dahaga saat berbuka puasa nanti. Nah pemirsa, bagi Anda yang berada di perjalanan setelah berbuka nanti jangan lupa menunaikan ibadah sholat maghrib. Nah salah satunya di Masjid Al-Azhar di kawasan Jakarta Selatan. Di sana Anda selain sholat maghrib juga dapat berwisata religius, di mana masjid tersebut diberi nama oleh Rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Berikut informasinya. Setelah hampir 70 tahun berdiri, Masjid Agung Al-Azhar ini masih kokoh berdiri. Nama Masjid Agung Al-Azhar berasal dari pemberian Rektor Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang pada 1960 silam terkesima dengan kemegahan masjid ini. Terdiri dari 2 lantai, gaya arsitektur masjid yang didirikan oleh 14 tokoh masyumi ini merupakan perpaduan budaya Arab Saudi dan Mesir. Pada awal berdirinya, jamaah yang hadir di Masjid Agung Al-Azhar itu adalah orang-orang yang ada di sekitar sini. Dan begitu pula orang-orang pendatang seperti tukang beca dan para penjual. Tapi pada akhirnya masjid ini pun dihadiri oleh banyak orang dari berbagai macam daerah. Nampaknya juga yang hadir bukan hanya dari daerah Jabodetabek, tapi juga dari daerah-daerah lain. Sempat berhenti beroperasi karena pandemi, Masjid Agung Al-Azhar kini kembali menjadi pilihan jamaah untuk beribadah. Protokol kesehatan tetap diterapkan pengurus agar jemaah bisa beribadah dengan aman dan nyaman. Para jamaah yang datang untuk di masa pandemi mungkin hanya sekitaran saja ya, kantor-kantor sekitar dan para karyawan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, sehingga jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Nah, pada umumnya jamaah yang paling banyak di Masjid Agung Al-Azhar itu antara zuhur, asar, dan maghrib. Dan untuk masa pandemi saat sekarang ini jumlah jamaah yang paling banyak adalah pada saat sholat zuhur. Masjid Agung Al-Azhar dikelola 5 orang pengurus. Pengelolaan, kemakmuran, dan pemeliharaan menjadi sejumlah prinsip yang dipegang teguh setiap pengurus Masjid Agung Al-Azhar hingga saat ini. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, semakin sore suasana di Pasar Rawamangun ini semakin ramai. Warga sekitar menyerbu Pasar Rawamangun untuk berburu takjil untuk berbuka puasa nanti. Saya sendiri nih pemirsa jadi lapar nih, pemirsa ingin cepat-cepat berbuka puasa. Tapi hati-hati jangan sampai lapar mata. Jadi segala macam dibeli, tapi nanti pas buka puasa malah nggak dimakan gitu ya. Nah pemirsa, tadi saya sudah beli es buah, kemudian ini rupanya ada kedai penjual kolak dan juga bubur sumsum yang sudah nyaris ludes terjual. Saya akan mengajak Anda berbincang bersama salah seorang warga atau pengunjung di sini. Selamat sore Ibu. Ya. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Fitri. Ya Ibu Fitri, belanja apa aja Bu hari ini Bu? Belanja kolak sama Vivian ini. Iya, udah langganan sih. Selain kolak beli apa lagi nih Bu? Beli es buah sama es campur itu, bubur campur. Apa nih favorit Ibu dan keluarga untuk berbuka puasa? Takjil favorit ya Bu? Ini kolak. Kolak ya? Iya. Oke. Selain itu untuk makanan berat beli juga Bu? Enggak, saya cari ini ya. Iya. Yang ini dong saya cari. Dari kolak, Bagaimana kesan? kayak gorengan, kayak gitu. Oke. Bagaimana kesan-kesan berbelanja di Pasar Takjil Rawamangun ini Bu? Gimana untuk protokol kesehatannya? Apakah sudah diterapkan dengan ketat? Enggak sih, bagus sih. Tapi kalau disuruh pakai masker,
Ya suruh diatur juga sih protokol kesehatannya. Iya, ya tadi juga saya lihat sini disediakan tempat pencuci tangan dan juga hand sanitizer ya. Pengunjung diwajibkan menggunakan masker, kemudian antar penjual juga diberi jarak sekitar 1 meter sehingga para pengunjung dan juga penjual tetap merasa aman dan nyaman dalam berjualan maupun berburu takjil untuk berbuka puasa nanti.